Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eman Surahman SPD, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 3 Tangkolo, Kabupaten Kuningan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Elis Nur Khotimah. Beliau adalah wali kelas 2 dari SDN Negeri 3 Tangkolo. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Pak Eman. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah Bu, hari ini saya berada dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Pak. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik. Kemudian, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ya? Adalah sebagai kegiatan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap ya. Kemudian lebih percaya diri lagi sehingga Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran nanti dengan lancar serta dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Siap Pak. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Nah, yang akan saya tanyakan yang pertama berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti. Kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Dan kalau boleh saya tahu, adakah kesulitan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran tersebut? Begitu. Baik Pak, berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada peserta didik saya di kelas 2 tentang materi bahasa Indonesia, memahami arti atau makna dari kosakata dalam sebuah teks atau paragraf. Adapun kesulitan yang mungkin saya rasakan pada pembelajaran tersebut adalah bahwa kalau murid kelas 2 itu kan pemahaman kosakatanya masih rendah. Nah, jadi sebisa mungkin saya harus menggunakan beberapa metode, menggabungkan atau memvariasikan beberapa metode dalam pembelajaran, bukan hanya mengandalkan metode ceramah saja ya Pak ya, karena anak kelas 2 itu kan kalau misalnya diberi ceramah saja mungkin dia sulit untuk memahami apa yang kita ajarkan. Jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah metode permainan, yaitu permainan indeks card match dalam memasangkan teks atau kosakata dan maknanya, seperti itu Pak. Oh, baik-baik Bu. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu siswa bisa memahami makna kosakata dengan menggunakan metode permainan indeks card match dengan benar dan tepat. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ada dua ya Pak, yaitu berkaitan dengan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuannya yaitu sendiri tadi, jadi saya mengharapkan siswa itu mampu memahami arti atau makna dari sebuah kosakata dalam suatu teks atau paragraf. Dan untuk keterampilannya sendiri, dalam suatu permainan nanti saya ingin anak-anak terampil untuk menjodohkan atau memasangkan kosakata dengan maknanya, seperti itu Pak. Baik Bu, baik. Lalu bagaimanakah rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajarannya saya sendiri yang ingin saya gunakan, insya Allah nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, karena saya lihat minat siswa itu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang gaya belajarnya visual, kemudian auditori, kemudian kinestetik, dan insya Allah saya juga akan menerapkan atau mengintegrasikan PSE atau pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran tersebut.
untuk metodenya sendiri, tadi saya sudah katakan bahwa tentu saja bukan hanya ceramah yang ingin saya kedepankan, yaitu saya akan memvariasikan metode-metode yang lain seperti penugasan, kemudian tanya jawab, demonstrasi, permainan, dan lain-lain dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Baik, ngomong-ngomong, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik, rencananya saya akan mengadakan pembelajaran ini, bahasa Indonesia ini, jadwalnya itu pada hari Rabu besok. Oh, pada hari Rabu ya? Ya. Ya, baik ya. Nah, jadi hari Rabu nanti saya akan berkunjung ya ke kelas Ibu Siap. untuk melakukan observasi Baik. dan melihat sejauh mana efektivitas jalannya kegiatan pembelajaran di kelas Ibu nanti ya. Baik. Baik Bu, sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, namun ada satu hal lagi nih yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Eman atas waktunya dan motivasinya. Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini tentu adalah sebuah motivasi bagi saya sendiri agar dapat melaksanakan pembelajaran nanti sesuai dengan harapan, kemudian pembelajaran bisa lebih lancar dan juga bisa saya lebih siap lagi untuk mempersiapkan apa-apa yang nanti dibutuhkan ketika pembelajaran berlangsung nanti di hari Rabu. Kemudian saya juga jadi lebih terdorong lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Elis atas waktu dan kesempatannya. Semoga kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin, Ya. amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Hadir semua pada hari ini? Alhamdulillah, kalau hadir semua, Ibu doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Coba sekarang Ibu minta Gege hari ini coba pimpin doa ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri. Indonesia tanah airku, tanah dunia banggaku. Di sanalah aku berdiri, jadikan Untuk siap belajar. pasang mata, pasang telinga, konsentrasi, aku siap. Anak-anak, kemarin Ibu kasih PR apa? Mengamati alat kebersihan berbentuk bangun datar. Betul sekali. Apakah sudah dikerjakan semua? Hari ini kita masih akan belajar tentang menghitung ruas garis pada bangun datar. Kemudian nanti kita juga masih akan bernyanyi lagu membuang sampah ciptaan Ate Mahmud. Dan yang terakhir nanti kita masih akan bermain lagi. Bermain indeks kadmaj untuk menentukan makna kosakata tentang lingkungan bersih dan sehat. Sebelum Ibu periksa PR-nya satu-satu, coba siapa yang mau presentasi ke depan alat kebersihan apa yang kalian temukan di rumah? Saya Bu. Boleh, Reksa ke depan. Satu, permukaan sikat cuci berbentuk persegi panjang, ruas garis ada 4. Dua, Betul. sepulus pencuci piring berbentuk persegi, Ruas garisnya? garisnya ada 4. Betul. Terima kasih Reksa sudah presentasi ke depan. Silakan duduk kembali.
aku juga ingin hidup sehat. Iya, sama-sama. Jaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Sudahkah kamu menjaga kebersihan? Setelah mengamati video percakapan tadi, Ibu mau tanya, siapa tadi yang bercakap-cakap dalam video? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, bisa. Semut dan lebah, Bu. Bagus, pintar. Kemudian siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan oleh semut? Iya, Ipi. Bersihkan rumah, Bu. Bagus, betul juga. Saya, Bu, agar sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa dari percakapan tadi antara semut dan lebah, kita harus menjaga kebersihan rumah supaya lingkungan rumah bersih, sehat, dan juga terhindar dari penyakit ya anak-anak. Dalam percakapan semut dan lebah tadi, pasti kalian juga menemukan kosakata tentang lingkungan bersih ya anak-anak. Kemarin kita sudah bermain menemukan makna kosakata. Sekarang kita akan bermain lagi indeks kalimat. Sudah mendapat kartu semuanya anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian mulai mencari pasangan dari kartu tersebut. Silahkan. Apakah betul rapi itu artinya teratur atau serba rapi? Gege, apakah Betul, Bu. betul? Ya. Tapi itu teratur, serba beres, tidak berantakan. Betul, pintar sekali. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, sudah paham tentang materi pelajaran kita pada hari ini? Bagus. Apa yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, setelah pembelajaran kita selesai, kita bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini anak-anak. Tadi kita sudah apa? Sudah menghitung luas garis pada bangun datar ya. Kemudian kita sudah bisa menentukan panjang dan pendeknya lagu pada lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Dan yang terakhir tadi kita melalui permainan kartu indeks Katnaj bisa menemukan kosakata dan maknanya. Sudah dipahami? Bagus. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh nanti kalian
Jumpa kembali bersama saya Eman Surahman SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 3 Tangkolo, dan saya bersama Ibu Elis Nur Fatimah selaku guru yang telah berobservasi, dan juga Bapak Mulia SPD selaku pengajar praktik. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Iman atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini di PI 5. Salah satu sesinya adalah melihat secara langsung kegiatan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Iman terhadap rekan sejawat, karena beberapa waktu lalu Pak Iman telah melaksanakan observasi di kelas ya bersama menulis. Untuk saat ini Pak Iman akan melakukan percakapan pasca observasi bersama menulis. Untuk itu silakan mengeksplorasi, mengelaborasi terkait dengan hasil dari kegiatan observasi di kelas. Silakan, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, kita langsung saja ke percakapan coaching pasca observasi ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar kalian sendiri? Alhamdulillah saya juga pada hari ini berada dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Akan tetapi sebelum saya ingin tahu dulu nih Bu ya, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya melalui percakapan kita hari ini saya ingin berdiskusi mengenai jalannya kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin di kelas. Kemudian melalui percakapan pasca observasi kali ini juga saya tentunya ingin menemukan solusi-solusi atas permasalahan atau tantangan yang saya hadapi ketika proses pembelajaran yang berlangsung kemarin, seperti itu. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya Bu ya terkait apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin? Baik, tentunya perasaan saya agak tegang ya Pak, karena ini merupakan pertama kalinya nih saya diobservasi atau disupervisi oleh Bapak secara langsung. Tetapi saya juga merasa senang juga. Senang karena proses pembelajaran yang saya lalui bersama anak-anak kemarin juga sudah berjalan sesuai dengan harapan. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu nih ya, dalam proses perjalanan yang Ibu lakukan kemarin, apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya ya dapat tercapai dengan baik? Baik Pak, alhamdulillah kemarin saya menetapkan tujuan pembelajaran yaitu anak-anak bisa memahami makna kosakata yang terdapat dalam teks atau bacaan, dan pada proses kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi intinya tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan rencana dan juga sesuai dengan pengamatan yang saya lihat kemarin. Proses pembelajaran yang Ibu Elis lakukan di kelas itu memang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga melihat anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi kelompok maupun dalam kegiatan permainan. Serta saya juga melihat rencana-rencana yang sudah Ibu rancang sedemikian rupa kemarin itu berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Kemudian Bu, kalau bisa diceritakan nih kembali ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan
di dalam pembelajaran kelas kemarin? Baik Pak, berbicara tentang area pengembangan yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran, saya terpaku untuk dua aspek ya Pak. Yang pertama ada aspek pengetahuan, kemudian yang keduanya ada aspek keterampilan. Dan untuk persiapan sendiri atau tahapan-tahapan sendiri yang saya lakukan, tentunya saya menyiapkan rencana pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang ingin saya gunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan juga tentunya saya menyiapkan asesmen untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian siswa seperti itu. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan dua aspek ya Bu ya. Ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Betul. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sepakat, yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah ya Pak, area pengembangan tersebut sudah bisa tercapai karena saya melihat ketika siswa melakukan permainan, melakukan diskusi, siswa sudah bisa memaknai makna kosakata dalam suatu teks atau kalimat sederhana seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik. Kemudian sudah berjalan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Namun Ibu masih merasa ada kekurangan, begitu ya Bu ya? Betul, betul. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu temukan atau hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, menurut saya ada hambatan atau kekurangan ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, ketika anak berdiskusi ya Pak. Jadi ada salah satu siswa yang kurang begitu aktif dalam kelompoknya. Kemudian saya juga merasa bahwa saya kurang melakukan pembelajaran sosial dan emosional kepada siswa, kurang maksimal seperti itu Pak. Itu mungkin yang menjadi hambatan atau kekurangan saya dalam proses pembelajaran kemarin. Baik, jadi kekurangannya atau yang Ibu rasakan adalah masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Misalnya dalam kegiatan diskusi kelompok, anak tersebut hanya mengandalkan temannya saja ya. Juga kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga ya Bu ya, merasakan bahwa hal tersebut kurang terlihat dengan jelas ya. Namun menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Atau apa alasan dibalik mereka kurang aktif atau tidak ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Dan apa juga yang menyebabkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas terintegrasi sepenuhnya atau belum terintegrasi sepenuhnya di dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ya Pak, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena saya pada asesmen awal itu hanya menentukan minat dan kesiapan belajar siswa. Sedangkan profil belajar atau gaya belajar mereka saya kesampingkan. Padahal sebetulnya bahwa kebutuhan belajar itu kan kita harus memperhatikan ketiga-tiganya. Karena profil belajar juga sangat penting. Ada anak yang gaya belajarnya visual, kemudian ada yang menggunakan gaya belajarnya auditori, bahkan ada yang menggunakan gaya belajarnya kinestetik. Nah, di situ saya kurang memperhatikan. Saya hanya melakukan asesmen awal untuk minat dan kesiapan belajar mereka. Mungkin dari itu siswa merasa kurang nyaman ketika mereka dikelompokkan tidak berdasarkan profil atau gaya belajar mereka. Ke depan mungkin saya lebih harus memperhatikan lagi profil belajar mereka. Dan untuk PSS sendiri mungkin ini salah satu keterbatasan saya, ilmu saya yang kurang mumpuni dalam hal PSS atau pembelajaran sosial emosional ya Pak. Mungkin kedepannya saya harus lebih belajar lagi. Baik, berkaitan dengan hal tersebut ya, apa rencana ke depan yang Ibu bisa terapkan untuk membuat siswa lebih aktif di dalam kelas, kemudian agar PSE ini juga bisa terintegrasi sepenuhnya dengan jelas dalam pelaksanaan pembelajaran? Ibu laksanakan ke depannya seperti apa? Ya baik, seperti yang saya ungkapkan tadi, saya harus lebih mempersiapkan asesmen untuk ketiga kebutuhan belajar siswa. Jadi di samping
minat dan kesiapan belajar mereka, saya juga harus memperhatikan profil belajar mereka. Dan untuk PSE sendiri tentunya karena keterbatasan saya harus lebih mencari berbagai banyak referensi lagi, baik di internet, kemudian juga dari teman sejawat yang lebih berpengalaman dengan pembelajaran sosial dan emosional tentunya. Mungkin kedepannya insya Allah saya lebih mengeksplor lagi, harus bisa memberikan pembelajaran sosial dan emosional yang lebih baik lagi dengan cara mengajak siswa berefleksi apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai dari pembelajaran saya, seperti itu Pak. Baik Bu, luar biasa. Jadi itu adalah rencana ke depan yang akan Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran yang akan datang ya Bu ya. Ibu akan menyesuaikan pembagian kelompok siswa berdasarkan kenyamanan peserta didik tentunya ya Bu ya. Jadi selain berdasarkan minat dan kesiapan belajar mereka, Ibu juga akan mengelompokkan mereka berdasarkan profil belajar atau gaya belajarnya juga. Karena setiap yang kita ketahui bersama ya, memang betul bahwa setiap siswa itu bervariasi gaya belajarnya. Ada siswa yang menggunakan gaya belajar visual ya, auditorial, bahkan ada juga yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Kemudian untuk PSE juga Ibu akan menggali lebih dalam lagi dan berbagi sumber yang relevan dan juga akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat agar PSE ini dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya. Nah, kemudian Bu ya, berkaitan dengan proses observasi kelas kali ini Bu, bisa tidak Ibu menceritakan kembali ya sedikit praktik baik atau hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan atau bisa Ibu pertahankan, dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin Ibu tingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Baik Pak, menurut saya ketika kita ingin satu proses pembelajaran yang berjalan sedemikian rupa lancar sesuai dengan harapan kita, tentunya kita sebagai guru harus mempersiapkan dengan matang. Di antaranya dengan cara membuat rencana pembelajaran yang sesuai, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai juga. Seperti dalam kegiatan saya kemarin, saya menyiapkan kartu untuk mengajak siswa bermain dan mengeksplor kemampuannya. Dan tentunya tujuan kita untuk membuat perencanaan yang matang tersebut juga adalah untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa dan juga lebih berpihak pada siswa. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Memang untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan ini tentunya membutuhkan persiapan atau rencana yang matang ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Elis rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu ya, dan bisa memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik. Kemudian lebih lancar lagi dibandingkan dengan yang kemarin Ibu lakukan ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah hal tersebut bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik, untuk waktu tepatnya saya belum menentukan kapan ya Pak, tapi tentunya saya ingin secepatnya melakukan perubahan-perubahan tersebut pada siswa. Baik Bu, jadi akan dilakukan secepatnya Bu ya. Baik, luar biasa. Kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya akan menghubungi kepala sekolah dalam hal ini kepala SD dan juga kantor, dan juga saya membutuhkan kolaborasi juga dari teman sejawat. Ya Bu, luar biasa sekali Bu ya perbincangan kita pada hari ini. Benar sekali bahwa kolaborasi itu memang sangat penting Bu ya. Tanpa terasa akhirnya kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya. Namun sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan lagi, boleh Bu ya? Setelah kita berbincang-bincang panjang lebar tadi, apakah Ibu bisa menyimpulkan kembali percakapan kita hari ini atau apa yang telah Ibu dapatkan ya dari perbincangan kita hari ini? Baik, terima kasih.
Yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, tentunya saya jadi punya gambaran nih ke depan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan juga lebih berpihak kepada murid. Dan tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan betul-betul matang ya Pak ya. Dan juga ke depan saya akan membuat asesmen awal, bukan hanya berdasarkan minat dan kesiapan belajar siswa, namun juga saya akan memperhatikan profil belajar atau gaya belajar mereka. Seperti itu Pak. Baik, Bu Elis, luar biasa sekali ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ya nanti bisa secepatnya direalisasikan begitu ya Bu ya. Mungkin akhirnya sampai sudah kita pada penghujung rangkaian supervisi akademik sudah selesai ya, dari percakapan praobservasi, kemudian proses observasi kelas sampai pada percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Bu, dan juga ucapkan terima kasih Bapak pengajar praktik. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup.